Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini, gue akan mencoba ngebahas salah satu anime buatan Studio Ghibli, yaitu Castle in the Sky. Kalau belum nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di Netflix. Awalnya ya, gue kepengen ngebahas detail kecilnya, tapi nggak jadi. Bukan karena detailnya terlalu sedikit, tapi karena penjelasan di setiap detailnya terlalu panjang. Sampai-sampai, gue pusing sendiri bagaimana mengatur kosakata yang tepat untuk ngejelasin detailnya. Kasusnya mirip-mirip kayak detail kecil Koe no Katachi, yang ujung-ujungnya gue malah nge-breakdown makna dari anime itu. Nah, sama nih dengan Castle in the Sky. Karena gue merhatiin tiap scene dan dialognya, gue jadi paham kenapa kota di Laputa terendam air, kenapa Laputa dianggap mitos, dan apa gunanya tambang yang ada di kotanya Pazu. Mungkin kalau kalian suka dengan pembahasan Castle in the Sky, nanti bakal gue coba buat breakdown filmnya. Oke, karena pembahasan tadi bakalan kepanjangan, gue pun memutuskan untuk ngebahas satu topik tentang Castle in the Sky yang udah pengen gue bahas dari dulu, yaitu semua easter egg Castle in the Sky di karya fiksi lain. So, langsung aja, mari kita mulai. Laputa Castle in the Sky, ini adalah anime movie pertama yang dirilis oleh Studio Ghibli. Jadi, buat kalian yang senang dengan Grave of the Fireflies, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, dan Spirited Away, semua movie itu bisa ada berkat rilis dan suksesnya movie Castle in the Sky ini. Nah, nama Laputa diambil dari karya Jonathan Swift dalam bukunya yang berjudul Gulliver's Travel. Dalam buku itu, disebutkan kalau Laputa adalah sebutan untuk pulau terbang. Nah, Pazu sempat menyebutkan nama Jonathan Swift dan buku Gulliver's Travels ketika dia menjelaskan apa itu Laputa kepada Shita. ガリバー旅行記でスイフトがラピュタのこと書いてるけど、あれはただの空想なんだ。これは父さんが書いた想像図。 Jadi, di sini Studio Ghibli dengan terang-terangan menjelaskan kalau mereka terinspirasi dari sana. Cuma buat yang nggak tahu, nama Laputa sekarang hilang dari judul movie-nya dan dipersingkat menjadi Castle in the Sky saja. Ini dikarenakan Laputa terdengar mirip dengan kosakata Spanyol La Puta yang berarti pelacur. Kemudian, kalau kalian baca di Wikipedia, tercatat kalau Castle in the Sky telah menginspirasi lahirnya banyak karya lain dengan tema sejenis, yaitu Industrial Steampunk dan Flying Castle. Bahkan Makoto Shinkai, kreator dari Kimi no Na wa dan Tenkinoko, menyebutkan kalau Castle in the Sky adalah movie favoritnya. Dengan pengaruh sebesar ini, Castle in the Sky beberapa kali muncul di karya fiksi lain, entah berupa easter egg ataupun parodi. Nah, gue udah kumpulin nih beberapa easter egg Castle in the Sky di karya fiksi lain. Pertama, di episode 1 Your Lie in April, Kaori memainkan musik berjudul Morning of Slack Ravine dengan tujuan untuk memanggil burung merpati. Nah, scene ini terinspirasi langsung dari movie Castle in the Sky, di mana Pazu memainkan musik yang sama dengan tujuan untuk memanggil burung merpati. Lalu kalau kalian perhatikan, scene per scene di Your Lie in April benar-benar sama dengan yang ada di Castle in the Sky. Kedua, di episode 5 No Game No Life, ketika Shiro dan Sora melihat Avenheim yang bergerak di atas, mereka ngomong Laputa benar-benar ada. Kalimat ini mengambil referensi langsung dari premis Castle in the Sky, di mana movie-nya bercerita tentang pencarian Laputa yang telah dianggap sebagai legenda. Bahkan kalau dilihat, bentuk Avenheim sekilas mirip dengan Laputa. Ini terlihat dari adanya pohon raksasa dan kristal di bagian bawahnya. Selain itu, di sini Sora dan Shiro cosplay menggunakan baju yang digunakan Pazu dan Shita. Bahkan, lengkap dengan lentera yang Pazu pakai ketika mereka berada di bawah tanah. Satu lagi, di sini mereka juga menyebutkan kata Balze, yang kalau di Castle in the Sky adalah mantra untuk menghancurkan Laputa. Makanya, Shiro dan Sora sempat kecewa ketika tahu Avenheim tidak hancur di saat mereka menyebutkan Balze. Nah, kalau kalian notice, di sini kata Laputa nggak kena sensor, tapi kata Balze malah kena sensor. Kemungkinan ya, karena nama Laputa masuk dalam kategori public domain, yang semuanya bersumber dari buku Gulliver's Travel. Sedangkan kata Balze adalah bagian dari kepemilikan Studio Ghibli, sehingga tidak bisa digunakan begitu saja. Makanya, kata itu kena sensor. Ketiga, di episode 3 Angel Beats, ketika mereka sedang membahas Tenshi Area, Chris menjelaskan kalau itu adalah tempat tinggal malaikat. Nah, di sini Otonashi membayangkan seperti apa tempat tinggal malaikat dan muncul gambar Laputa yang kena sensor. Selain itu, muncul juga referensi ke movie Howl's Moving Castle ketika Otonashi membayangkan tempat tinggal malaikat yang penuh dengan mesin. Buat yang nggak tahu, ini juga adalah salah satu movie buatan Studio Ghibli.
Keempat, pada tahun 2017, di situs resmi Minecraft, muncul postingan yang menjelaskan asal-usul dari Iron Golem, dan di sini tertulis kalau mereka terinspirasi dari golem yang ada di movie Jepang Castle in the Sky. Ini yang jadi alasan kenapa golem di Minecraft memiliki tangan yang sangat panjang, karena desainnya mengikuti bentuk golem di movie Castle in the Sky yang juga memiliki tangan panjang. Bukan cuma itu, mereka pun menambahkan sebuah easter egg di dalam gamenya dengan membuat fitur di mana Iron Golem terkadang akan memberikan bunga kepada player. Ini mengambil referensi ketika Pazu dan Sheeta mengunjungi makam yang ada di Laputa dan golem penjaga datang membawakan bunga untuk Sheeta. Kelima, di episode 33 Gintama, muncul dua alien tukang kayu yang bekerja untuk memperbaiki rumah Gintoki. Lalu ketika Kagura memberikan desain rumah yang dia mau, alien tersebut secara spontan menyebutkan nama Castle in the Sky. Dan terakhir, ini yang paling menarik. Di awal movie film Avenger Age of Ultron, ketika Ultron pertama kali muncul, sempat muncul scene singkat yang memperlihatkan robot dengan lengan panjang. How could you be worthy? Nah, ini adalah easter egg golem yang ada di movie Castle in the Sky. Dalam artikel di Anime News Network, dijelaskan kalau Joss Whedon, sutradara Age of Ultron, mengungkapkan kalau dirinya adalah fans studio Ghibli. Dia pun pergi menemui John Lasseter, yang adalah petinggi Disney dan juga teman dari Hayao Miyazaki, untuk membantu dia agar bisa mendapatkan izin memasukkan golem Laputa ke dalam movie ini. Nah, mungkin alasan kenapa Joss Whedon kepikiran untuk memasukkan easter egg ini karena premis Age of Ultron bisa dibilang cukup mirip dengan premis Castle in the Sky, yaitu ada sekumpulan robot bersenjata yang bisa terbang dan Sokovia yang terbang di langit mirip seperti kondisinya Laputa. Oke, itu tadi beberapa easter egg Castle in the Sky di karya fiksi lain. Dari sini kita bisa lihat betapa diapresiasinya movie Castle in the Sky. Dan kalau kalian bertanya kenapa banyak orang yang suka dengan movie ini, menurut gua ini dikarenakan Castle in the Sky bukan hanya sekedar anime yang bercerita tentang dua orang anak kecil yang ingin mencari Laputa. Tetapi anime ini dibalut dengan storytelling yang sangat hebat untuk memberikan pesan kepada kita bahwa manusia tetap membutuhkan bumi sebagai tempat tinggalnya. Kasusnya mirip-mirip sama seperti film karya Makoto Shinkai. Kalian yang udah nonton konten gua yang ngebahas detail kecil Tenkinoko, di situ gua ngejelasin kalau Makoto Shinkai sangat pintar dalam menjelaskan cerita melalui background dan bukan melalui dialog. Nah, sepertinya trik main cerita seperti ini diambil dari cara Hayao Miyazaki menceritakan dunia di movie Castle in the Sky ini. Hal ini bisa dilihat dari setting tempatnya, sejarah dunianya, serta kondisi dunia pada saat itu yang sebagian besar diceritakan hanya melalui gambar. Kalau kalian notice, kalian pasti akan sangat mewajarkan kenapa banyak orang yang suka dengan film ini. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Nah, karena video ini pendek, gue bisa masukin banyak Saweria sekaligus. Sorry kalau gue baru bisa baca sekarang. Ada dari Ray. Sensei, Jojo udah legal di Muse. Ditunggu detail kecilnya. Ray. Doain aja bro, semoga gue bisa nemu. Mungkin deh prediksi gue aja nih. Kalau gue bikin konten detail kecil Jojo, kemungkinan bakal banyak ngebahas tentang Araki Forgot. Ada dari Wagamao. Sensei, tentang shelter yang dibangkitkan, dia tidak berbusana kan? Apakah itu artinya beberapa itemnya hilang? Misal item dari Peroroncino. Kalau ditanya apakah itemnya shelter hilang, gue lupa bro. Gue pernah baca, tapi lupa di mana. Gue cek dulu ya. Bentar. Oke, gue singkat nih. Gue nggak nemu postingannya di mana. Mungkin gue yang lupa. Daripada gue jawab sembarang, mending gue bilang nggak tahu aja lah. Sorry bro, gue nggak tahu. Ada dari Iota, bang, gue ulang tahun, ucapin dong. Gue nggak tahu ya kapan video ini bakalan naik. Yang jelas pasti bakalan telat. Ya, sorry lah kalau telat. So, selamat ulang tahun. Ada dari Pegugu. Sensei, saya request detail kecil Grimgar. Aduh, nanti bro, nanti. Kalau udah niat, ini nih udah di request dari dulu loh. Ada dari Okotsu Yuta. Bang, kenapa lu nggak mau review Jujutsu Kaisen? Padahal kan animenya ngetop banget. By the way, lu main Genshin nggak bang? Kenapa gua nggak nge-review Jujutsu Kaisen? Karena gua nggak nonton animenya pada saat animenya lagi ongoing. Dan gua kemarin barusan maraton di Ikiyi atau Ichiyi buat nyari detail kecilnya dan gua belum nemu. Nanti gua bakal coba maraton lagi. Kalau gua nemu bakal gua bikin kontennya. Nah, kalau lu tanya gua main Genshin nggak? Gua main. Lu bisa nonton di channel sebelah. Tapi ya cuma sekedar ngetes doang. Ada dari gue, hai bang, halo. Ada dari Panggil Saja Budi, makasih bang, sama-sama. Dan ada dari Nosdram, yang kayaknya selalu ngomong hubla. So, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.